Jadi belum mapan secara finansial, tidak mampu secara finansial. Yang kedua, tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual. Maka ini haram menikah. Haram untuk menikah dulu. Jadi ini lor, kalau ada dua indikator kuat, yang pertama belum mampu atau tidak mampu secara finansial, yang kedua tidak mampu juga melakukan hubungan seksual, entah itu karena penyakit atau karena yang lain, itu dalam Islam diharamkan dulu untuk menikah, ditahan dulu dan menikah dulu gitu. Karena tidak mampu secara keduanya gitu kan. Karena menikah itu kan tujuannya untuk memberikan keturunan, dan suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah pada istri anaknya. Kalau nggak punya kemampuan finansial, tidak mampu hubungan seksual, ya gimana lagi ya, tahan dulu, berpuasa dulu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 133 kalau punya bukunya. Judulnya Nikah Punya Banyak Hukum. Walaupun hukum asli pernikahan itu sunnah muakkadah sesuai kandungan ayat 3 surat An-Nisa, akan tetapi para ulama dalam kitab-kitab mereka berpendapat bahwa nikah itu tidak berada dalam satu hukum taklif saja. Akan tetapi nikah berada pada 5 hukum taklif. Artinya nikah itu bisa jadi wajib, bisa juga jadi sunnah, malah bisa jadi haram, bisa juga makruh, atau bisa saja jadi mubah atau boleh-boleh saja. Dan ini pendapat yang dipegang mayoritas ulama sejagat. Yang pertama, wajib. Nikah menjadi wajib hukumnya bagi mereka yang terpenuhi dua syaratnya, yaitu dikhawatirkan jatuh ke dalam zina dan seorang yang sudah mampu secara finansial. Orang yang sudah mampu saja sudah dikategorikan sebagai orang yang recommended banget oleh syariat ini untuk nikah. Ditambah lagi, ia yang dikhawatirkan akan jatuh pada perzinahan karena pergaulan yang sudah terlalu jauh. Pokoknya cuma nikah satu-satunya jalan ia selamat dari zina. Nah, orang yang seperti ini wajib untuk menikah dan tidak ada penundaan lagi. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut serta terbuka kemungkinan untuk tertimpa risiko zina pada dirinya. Mazhab Al-Hanafiyah menyebut orang dalam keadaan seperti ini dengan istilah at-tawakon, bahasa Arabnya, yaitu keadaan di mana seseorang sudah sangat besar syahwatnya, namun ia tidak punya jalur kemana harus menyalurkan itu kecuali dengan menikah. Karena kalau tidak menikah, di depannya sangat terbuka lebar kesempatan untuknya melakukan perzinaan. Dia punya uang untuk membayar pelacur, atau juga dia hidup di tengah lingkungan yang buruk, sehingga kemungkinan perzinahan sangat dekat sekali dan sangat mungkin terjadi. Kalau sudah begini, tidak ada kata lain untuknya kecuali mencari pendamping yang halal. Mungkin kalau sekarang itu ya maaf, para pesohor itu yang sering nongol di televisi, kemana-mana gandengan dengan non-mahram, padahal bukan istrinya. Kenapa tidak dihalalkan saja? Atau juga mereka para borjuis yang punya kemampuan finansial sangat mapan, namun kerap sekali dalam kesehariannya kurang mampu menjaga diri dari hal-hal yang mendekatkannya kepada zina, karena selalu saja bersentuhan dengan lawan jenis. Yang kedua, sunnah. Tidak sampai diwajibkan untuk menikah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanya disunahkan saja untuk menikah. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Dan akan menjadi sangat baik sekali kalau dia segera menikah. Karena bagaimanapun menyegerakan ibadah adalah suatu yang dianjurkan. Dan itu lebih baik daripada dia terus menyendiri. Bukankah nikah itu penyempurnaan bagi setengah agama? Imam Mazhab Fikih mengatakan jika seseorang sudah punya rogbah atau kemauan,
kecenderungan untuk menikahi seseorang gadis yang disukainya, ini sudah cukup menjadikan dirinya masuk dalam kategori sunnah muakkadah untuk menikah. Ini adalah ketentuan nikah yang umum yang berlaku untuk setiap orang karena memang kondisinya seperti yang dikatakan di atas. Keadaan mampu, tapi masih dalam taraf aman dari fitnah-fitnah yang membahayakan diri. Yang ketiga, haram. Secara normal ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Yang pertama, tidak mampu memberi nafkah. Yang kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Dalam hal ini, ulama sering memberikan contoh seperti orang idiot yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah safih. Safih adalah orang yang sama sekali tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Semua kebutuhan hidupnya bergantung kepada orang sekitarnya karena memang ia sendiri tidak mampu melakukan itu. Haram juga kalau dia ingin menikah dengan wanita yang telah bersuami atau malah ingin menikahi wanita yang merupakan mahramnya, entah itu karena keturunan atau sesusuan. Yang keempat, makruh. Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual dengan kedua ini hukumnya makruh bila menikah. Namun, bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karohiyah atau makruh. Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah menjadikan ketidakmampuan berhubungan sebagai ilat atau sebab sebuah pernikahan menjadi makruh. Ketidakmampuannya bisa disebabkan karena penyakit, baik itu penyakit yang bisa disembuhkan atau juga penyakit yang permanen. Karena sejatinya menikah itu bertujuan untuk memberikan keturunan. Maka ketika tujuan pernikahan itu sendiri tidak tercapai, ini menjadi sebuah kezaliman bagi salah satu pihak, entah suami atau istri. Yang kelima, mubah. Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Jangan salah sasaran. Nah, karena memang hukum nikah itu sendiri bermacam-macam sesuai kondisi si orangnya itu, maka tidak elok juga kalau kita mengeneralisir satu hukum nikah untuk semua orang. Karena setiap orang berbeda kondisinya dengan yang lain. Dan selayaknya lah kita harus bijak. Karena belakangan justru ada orang atau kelompok yang sangat gigih supaya orang-orang terdekat atau anggota di bawahnya itu untuk menikah. Seakan-akan menikah adalah suatu kewajiban untuk semua orang. Menikah jadi hukum pokok buat dia. Pokoknya nikah. Padahal tidak bisa mengeneralisir seperti itu. Kondisi masing-masing orang berbeda-beda. Pun Rasul dalam hadisnya memerintahkan menikah untuk mereka yang sudah mampu. Kalau belum mampu nikah, ya puasa jalan keluarnya. Jadi tidak ada pokoknya nikah di syariat ini. Semua sudah diatur dan memang ada aturannya. Jangan akhirnya kita mewajibkan perkara yang pada dasarnya bukan wajib. Wah, itu mengada-ngada namanya. Orang yang sedang menempuh belajar atau kuliah atau malah baru lulus SMA dan ingin melanjutkan kuliah tidak bisa dipaksa menikah karena tidak punya kemampuan finansial untuk itu. Padahal kemampuan finansial adalah syarat nikah itu bisa jadi wajib. Dan juga syahwatnya alhamdulillah masih terjaga dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang agamis dan religius. Dan akan menjadi dilema bagi dia mengikuti orang tua yang menginginkan ia pulang dengan gelar akademis atau ikut dengan teman atau ketua kelompoknya yang sama sekali tidak pernah melahirkannya, tidak menyusuinya, tidak juga selalu peduli dengannya. Berbeda dengan orang tua yang sampai kapanpun cintanya tidak akan luntur dan sudah pasti orang tua menginginkan yang terbaik buat anak tersayangnya itu. Orang yang masih mengekor kepada orang tua bukan termasuk orang yang dikatakan mampu untuk menikah. Walaupun memang kalau dia menikah ya tidak ada keburukan di situ, malah sempurna setengah agamanya.
Ingat, dalam wajibnya nikah itu kondisi seseorang berada dalam taraf atau wakon. Keadaan di mana seseorang sudah sangat besar syahwatnya, namun ia tidak punya jalur kemana harus menyalurkan itu kecuali dengan menikah. Kalau tidak dengan menikah, pastilah kemungkinan perzinahan sangat mungkin terjadi. Kalau dikatakan kepada seorang pemuda yang memang dalam lingkungan baik dan kondusif, aktivitasnya berkutat pada buku dan diktat kuliah, lalu pulang pergi masjid karena aktif sebagai pemuda masjid, kurang masuk akal kalau dikatakan khawatir jatuh pada perzinahan. Bagaimana bisa? Toh berinteraksi dengan lawan jenis saja sangat berhati-hati sekali. Frekuensi pertemuannya sangat terjaga. Kalaupun bertemu, pastilah didampingi dengan teman atau mahram. Jangankan untuk berzina, memikirkannya pun tidak kesampaian. Bagaimana bisa seorang yang seperti ini dikatakan khawatir jatuh pada perzinahan? Semua orang tidak layak dilabeli khawatir jatuh pada perzinahan. Label ini diberikan pada mereka yang sangat dekat sekali dengan praktek itu. Sebaliknya, namun lebih parah lagi kalau malah kita mengeneralisir kepada semua orang bahwa hukum nikah itu tidak wajib atau sunnah atau malah mubah. Kita harus lihat dulu siapa yang kita ajak bicara tentang nikah ini. Jangan semuanya dibilang tidak wajib, padahal ia adalah orang yang sudah mampu dan setiap harinya ia bergumul dengan para wanita. Malah berganti-ganti pasangan setiap harinya dan itu fitnah. Dan kemungkinan menuju kemaksiatan atau bahkan perzinahan sangat dekat. Apa masih dikatakan nikah itu tidak wajib bagi seorang berkemampuan finansial cukup dan setiap harinya bergaul dengan wanita mana saja? Pegang sini, pegang sana, yang akhirnya buka sini, buka sana. Jadi harusnya memang kita lebih bijak dalam syariat ini. Harus bisa melihat kondisi siapa dan bagaimana. Wallahu a'lam.